Salam Laudato Si untuk kita semua. Salam Laudato Si. Paus Fransiskus mengingatkan kita dewasa ini, ibu bumi menjerit kesakitan dan saudari alam menangis pilu karena krisis ekologi. Selamat datang dalam katekese tema pertama di hari ini. Dunia tempat kita hidup sedang menuju keruntuhan dan mungkin mendekati titik puncaknya. Maka dalam katekese aksi puasa pembangunan di setiap KBG dalam masa Prapaskah ini, kita mengikuti fokus pastoral 2024 keuskupan kita, yaitu Tahun Pastoral Ekologi Integral dengan moto harmonis, pedagogis, dan sejahtera. Harmonis menggarisbawahi kesatuan dan keserasian seluruh makhluk dan alam ciptaan. Tidak ada satupun ciptaan yang berdiri sendiri. Ia berelasi dengan ciptaan yang lain dan Sang Pencipta. Gangguan pada satu bagian akan menimbulkan persoalan pada bagian lainnya. Pada titik ini, peran manusia begitu sentral. Terbentuk atau tidaknya harmoni sangat bergantung pada manusia itu sendiri yang diserahi tugas oleh Allah untuk merawat alam ciptaan agar tetap baik adanya. Pedagogis berhubungan dengan berbagai upaya pendidikan dan penyadaran manusia agar dapat menyadari kerusakan alam dan memperbarui diri agar membangun gaya hidup yang ramah lingkungan, atau disebut juga dengan pertobatan ekologis dan spiritualitas ekologis. Kemudian sejahtera merujuk pada upaya manusia mengolah alam ciptaan untuk peningkatan taraf hidup sambil memperhatikan berbagai prinsip yang menjamin kelestarian alam dan keutuhan ciptaan. Jadi subtema pertama yang akan kita dalami hari ini adalah ekologi integral, satu lingkaran semesta dengan fokus untuk menyadarkan kita bahwa setiap ciptaan termasuk diri kita sendiri hidup dalam relasi dengan ciptaan yang lain dan dengan Allah Sang Kali. Marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas cinta-Mu yang begitu besar, sehingga kami anak-anak-Mu pada hari ini boleh berkumpul bersama untuk saling berbagi pengalaman iman melalui kegiatan katekese kami dengan tema ekologi integral.
kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menjadikan kami sebagai bagian dari ciptaan-Mu. Betapa besar pengaruh kami dalam memberi bentuk pada kebersamaan semua unsur ciptaan. Tuntunlah kami ya Bapa pada jalan kebijaksanaan-Mu. Singkirkanlah egoisme dan berbagai bentuk kerasukan dalam diri kami yang dapat menjadi racun mematikan bagi keutuhan ciptaan. Perkenankanlah kami berjalan bersama dengan segenap ciptaan dalam semangat persaudaraan universal. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan melihat dan mendalami situasi hidup konkret dengan data dan juga fakta yang nanti kita akan dengarkan, kita akan sajikan. Saya meminta Pak Anso untuk membantu kita mendalami atau menyimak data dan fakta dengan membaca ulasan berikut ini. Ya, terima kasih Ibu Meti. Jadi Bapak Ibu, saya akan bacakan data dan fakta yang telah disediakan di sini. Jadi kita diharapkan santai, jangan terlalu kaku. Plastik-plastik yang dibuang di laut atau yang terbawa ke lautan akan terurai menjadi partikel-partikel atau potongan-potongan kecil berukuran kurang dari 5 mm yang disebut mikroplastik. Mikroplastik ini menjadi sumber makanan makhluk hidup dalam ekosistem laut. Data penelitian atas sampel ikan teri dari berbagai wilayah di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Penelitian memperlihatkan adanya kandungan mikroplastik dalam tubuh ikan. Termaksud ikan teri yang biasa kita makan, Bapak Ibu. Mungkin juga ikan-ikan lain, ikan tongkol, ikan lajang, ikan cara. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 sampai dengan 89% ikan teri yang diteliti ini mengandung mikroplastik. Penelitian lain tentang perilaku ikan menghasilkan fakta bahwa ada ikan yang lebih tertarik dengan mikroplastik dibandingkan dengan plankton natural alamiah yang sering menjadi makanan mereka. Dalam penelitian terhadap ikan tongkol, hasil tangkapan nelayan di Bengkulu pada tahun 2020, ditemukan mikroplastik dalam tubuh ikan. Jadi kita melihat betapa mengerikannya ini, bahwa ikan-ikan memakan plastik atau mikroplastik yang dibuang di laut ya. Kehadiran mikroplastik dalam ikan memiliki konsekuensi serius. Pertama, mikroplastik dapat merusak tatanan mata rantai makanan dalam ekosistem laut. Kondisi ini dikarenakan mikroplastik menggantikan fitoplankton dan zooplankton yang secara alamiah merupakan sumber makanan ikan, yang mengurangi populasi ikan-ikan kecil bahkan predator. Mikroplastik dapat menjadi toksik alias beracun ya, dan ini sangat beracun sekali apabila dikonsumsi oleh biota laut. Mikroplastik dalam tubuh ikan dapat mengakibatkan kerusakan organ pencernaan, mengurangi cadangan energi, mengganggu sistem reproduksi, dan bahkan menyebabkan kematian. Ikan-ikan yang mengonsumsi mikroplastik memiliki daya reproduksi rendah dan turunan yang dihasilkan secara tidak langsung terpapar mikroplastik. Di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, misalnya ya, muncul ancaman kepunahan pada hiu gangga karena ketidakseimbangan populasi konsumen di bawahnya akibat mikroplastik. Fenomena ini dapat mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mikroplastik di lautan berdampak juga terhadap kesehatan manusia. Saat kita mengonsumsi ikan yang terkontaminasi mikroplastik,
partikel-partikel tersebut dapat memasuki tubuh dan memiliki potensi efek negatif terhadap kesehatan, seperti masalah peradangan atau iritasi pada sistem pencernaan manusia. Peradangan terjadi akibat penusukan partikel dan gesekan mikroplastik pada dinding organ. Peradangan itu bisa memicu kanker ataupun tumor. Selain itu, mikroplastik dapat mengganggu sistem endokrin, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernapasan, dan pembengkakan usus. Selain pada ikan, kandungan mikroplastik ditemukan juga dalam garam. Ketika manusia mengkonsumsi garam yang terkontaminasi oleh mikroplastik, maka tubuh manusia berpotensi mengalami gangguan dan kerusakan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ya, pengaruh dari mikroplastik terhadap kesehatan itu sangat berbahaya. Jadi kita yang sering memakan ikan, ya, ini mungkin saja ikan-ikan yang kita makan ya sudah terkontaminasi oleh mikroplastik, dan ini berbahaya bagi kita semua dan khususnya untuk kesehatan kita. Jadi sekian data yang bisa dipaparkan. Saya kembalikan ke Ibu Meti. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa paham datanya ataukah kita mengulang ataukah kita dalami saja? Dalami. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendalami data dan juga fakta yang baru saja kita dengarkan dari ulasan yang sudah dibacakan oleh Pak Anso. Apa kira-kira akibat mikroplastik atau partikel-partikel plastik kecil di laut terhadap ekosistem atau kehidupan laut? Silakan Pak Pian. Akibat dari mikroplastik itu sendiri begitu banyak, ya, terlebih khusus dalam hal ini pada ekosistem kehidupan yang di laut. Ya, satunya di sini adalah ikan, ya, yang dimana di sini merusak tatanan mata rantai makanan dalam ekosistem laut, ya, yaitu populasi ikan-ikan kecil yang berada pada bagian awal rantai makanan bisa juga berkurang karena racun mikroplastik itu sendiri. Nah, selain itu, ikan-ikan yang mengkonsumsi mikroplastik juga akan mengalami gangguan pencernaan. Lalu berkurangnya cadangan energi dan daya reproduksi rendah. Nah, hal ini berpeluang sekali pada berkurangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, yang sangat berpengaruh atau efek yang sangat besar sekali itu adalah penggunaan atau konsumsi garam. Ya, mungkin kalau kita lihat ikan terkadang itu jarang misalnya kita nikmati, katakanlah tiap minggu. Tetapi garam ini tiap hari kita manfaatkan, sehingga pengaruh dari garam itu sendiri, efek yang sangat berbahaya sekali itu adalah garam untuk kehidupan manusia itu sendiri. Jadi saya kira kurang lebih seperti itu. Baik, itu tadi akibat mikroplastik terhadap ekosistem laut. Nah, sekarang kita coba lihat kira-kira apa akibat mikroplastik terhadap manusia. Ada yang mau sharing? Iya, silakan Bu Angel. Baik, jadi manusia yang mengkonsumsi ikan dan garam yang sudah terkontaminasi oleh mikroplastik itu bisa mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti peradangan saluran pencernaan, yaitu tumor, kanker, terus juga ada gangguan kekebalan tubuh, gangguan sistem pencernaan, dan juga pembengkakan usus. Jadi itu berbagai gangguan kesehatan yang dialami manusia yang mengkonsumsi ikan dan garam yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Nah, menurut Bapak Ibu, dari semua yang tadi kita sudah jawab, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab atas persoalan mikroplastik ini? Silakan Pak Roman. Baik, terima kasih banyak Ibu Meti. Tentang siapa yang bertanggung jawab, menurut saya adalah manusia itu sendiri. Kita bisa lihat contoh begitu banyak sampah-sampah, misalnya di jalan raya yang dibuang oleh anak-anak,
kemudian banyak sampah juga di pasar oleh para penjual di bawah. Kemudian yang berikut mungkin yang kita lihat adalah di laut. Nah, begitu banyak sampah-sampah plastik di laut, baik yang dibuang oleh nelayan itu sendiri, juga dari para pengunjung yang berrekreasi di pantai. Kemudian yang berikut, kalau menurut saya bahwa sampah-sampah plastik itu sumbernya adalah melalui aliran-aliran sungai yang dibawa oleh air. Terlebih khusus mereka yang tinggal di daerah aliran sungai yang membuang sampahnya di daerah aliran sungai itu sendiri, sehingga air membawa sampai ke laut, sehingga itu contoh sampah-sampah plastik di laut. Baik, terima kasih Ibu Miti. Nah, sekarang itu tadi sudah dijelaskan mikroplastik untuk biota laut, untuk kehidupan manusia, kemudian ternyata yang paling bertanggung jawab juga kita manusia ya. Jadi banyak sampah-sampah di jalanan, di pasar, di pantai, kemudian juga di daerah aliran sungai. Nah, masalah mikroplastik ini hanya salah satu contoh dari cermin rusaknya kehidupan alam akibat ulah manusia. Nah, mungkin juga Bapak Ibu bisa temukan dan ceritakan contoh lain tentang rusaknya keseimbangan dan keharmonisan alam akibat ulah manusia ini. Silakan Ibu Ica. Ya, dari data tadi kita sudah mendengar terkait dengan bahaya mikroplastik terhadap ekosistem laut. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa mikroplastik itu berasal dari plastik yang sering kita konsumsi sehari-hari di lingkungan kita. Dan biasanya umumnya itu kita membuang plastik itu di lingkungan begitu saja. Istilahnya membuang sampah sembarangan. Dan akibatnya ketika misalnya kita menggembur lahan kita atau kita sedang mau menanam sayuran, secara tidak langsung atau secara langsung pun kita akan menemukan plastik-plastik yang telah kita buang. Dari data penelitian kita ketahui bersama bahwa plastik ini sangat sulit untuk diurai, membutuhkan waktu sekitar 100 sampai 500 tahun. Dan dengan gampangnya juga kita ingin menghindari plastik itu kita membakarnya. Tetapi kita tidak menyadari bahwa akibat dari pembakaran tersebut menyebabkan polusi udara yang mengganggu sistem pernapasan kita. Mungkin itu dari saya, Ibu Betik. Baik, mungkin ada yang lain lagi. Oh, silakan Pak Revin. Baik, terima kasih Kakak Ibu Meti. Contoh lainnya saya pikir adalah pengerusakan hutan akibat ulah manusia. Jadi pengerusakan hutan ini kadang terjadi dan paling sering terjadi memang akhir-akhir ini karena pembangunan yang begitu cepat begitu ya, dan begitu banyak. Nah, alih fungsi lahan juga menjadi salah satu faktornya pengerusakan hutan begitu. Tapi yang paling penting sebenarnya pengerusakan yang tidak diikuti dengan upaya reuisasi, penanaman kembali. Nah, manusia mungkin kadang tidak sadar bahwa pengerusakan hutan itu justru dapat membunuh manusia itu sendiri gitu ya. Antara lain kekurangan mata air misalnya itu, kalau tidak ada tumbuhan, pepohonan apa segala macam itu kita kekurangan mata air. Lalu yang berikutnya kita kekurangan oksigen karena memang sumber oksigen kita ya dari itu tumbuhan-tumbuhan itu gitu kan. Lalu yang berikut kita dilanda kekeringan yang amat sangat begitu. Berikutnya juga kesuburan tanah menjadi hilang karena terpapar sinar matahari, unsur hara di tanah juga akan menguap gitu. Nah, akhirnya ada banyak kejadian lain juga yang nanti akan menimpa manusia gitu, longsor di mana-mana dan lain sebagainya. Lalu yang lebih penting juga ekosistem di dalam hutan itu juga menjadi rusak. Kalau tidak ada daunan, maka ulat yang makan daun itu menjadi tidak ada karena tidak ada sumber makanannya. Lalu burung-burung yang makan ulat menjadi tidak ada, hewan-hewan lain yang makan burung juga menjadi tidak ada, dan seterusnya hingga akhirnya manusia itu juga bisa jadi kekurangan makanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sharing yang sangat luar biasa sekali pada saat ini. Jadi kita coba lihat kembali. Ekologi integral itu sangat menekankan keterhubungan antar unsur ciptaan yang saling mempengaruhi. Jadi tiap unsur dalam alam diciptakan dengan kekhasan dan fungsinya masing-masing. Jadi intinya segala sesuatu yang ada di alam ini saling terkait, saling terhubung. Sekaligus semua makhluk berhubungan satu sama lain. Jadi gangguan pada satu bagian akan menimbulkan persoalan pada bagian lainnya.
Sumber terbesar gangguan dan kerusakan alam seperti yang Pak Roman ceritakan tadi itu berasal dari manusia itu sendiri. Jadi pada gilirannya manusia juga yang menanggung penderitaan dalam macam-macam bentuk akibat ulah buruknya atas alam. Selanjutnya, siklus pembuangan mikroplastik di laut dalam cerita tadi menimbulkan gangguan pada semua makhluk hidup di laut maupun juga pada manusia. Itu adalah satu contoh dari masalah besar dan gawat ekologi dewasa ini. Lingkungan kita sedang mengalami pencemaran yang sangat masif, jadi besar-besaran ini pencemarannya. Mulai dari udara, air, laut, tanah, dan juga emisi karbon. Sampah, termasuk sampah pangan, bertumpuk di mana-mana. Tanpa kita sadari, ternyata pangan kita itu juga merupakan sumber sampah. Jadi selain itu, terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Hutan, terumbu karang, lahan pertanian, pantai, dan lapisan ozon. Di mana-mana terjadi kepunahan sumber daya alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang paling mencemaskan adalah krisis pemanasan global. Kenaikan 1,5 derajat Celcius yang berkembang tak terkendali ternyata juga dapat berakibat fatal baik bagi kita manusia maupun juga bagi semua alam semesta. Hal ini sesungguhnya sudah mulai kita rasakan dalam perubahan cuaca, misalnya kekeringan, banjir, longsor, es di kutub yang mencair, kemudian gelombang panas, dan juga angin topan. Krisis alam ini pada gilirannya menimbulkan krisis pangan, jadi gagal tanam dan gagal panen. Kita tahu bersama bahwa harga beras saat ini merangkak naik. Kemudian krisis energi dan juga krisis air. Jadi krisis ekologi itu berdampak serius terhadap kelangsungan bumi dan juga kehidupan manusia. Selanjutnya juga penyebab utama krisis lingkungan hidup adalah kita manusia. Sekali lagi, yang membuat alam itu rusak itu adalah kita manusia. Manusia yang menjadikan alam sebagai objek dan alat pemuas nafsu materialistis dan konsumtifnya. Egoisme manusia telah merusak alam, tetapi selanjutnya kerusakan alam akan merusak manusia itu sendiri. Jadi pelan-pelan kita akan merasakan dampak dari ulah kita sendiri. Oleh sebab itu manusia perlu bertobat. Bapak Suci Fransiskus mengajak kita untuk melakukan pertobatan ekologis. Kita diminta untuk memperbaiki diri dan membangun gaya hidup yang ramah lingkungan atau biasa disebut dengan spiritualitas ekologis. Kita diberi tugas oleh Sang Khalik untuk merawat alam semesta agar tetap baik adanya. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mendengarkan fakta dan juga kita dalami fakta yang ada dan jawaban Bapak Ibu tadi sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan menimbulkan kesadaran dari kita supaya kita mencegah ini hal-hal terburuk terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat inspirasi dari kitab suci. Kita coba lihat dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 13. Saya minta salah seorang dari kita untuk membacakan kitab ini. Oke, Ibu Ica, silakan. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air
yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan bersama bacaan dari kitab Kejadian. Jadi Allah itu sangat hebat ya. Allah itu menciptakan alam semesta bersama dengan kita manusia. Jadi sekarang kita akan mendalami isi dari teks ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar teks tentang penciptaan alam semesta? Silakan Ibu Yen. Setelah saya mendengar puisi tentang pencipta alam semesta, jujur saya sangat takjub dan kagum. Saya kagumnya dan takjub itu karena bisa ya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan seindah dan sedetail itu. Saya jadi ingat satu lagu dengan liriknya, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Allah. Dan saya sangat bersyukur juga. Bersyukurnya karena saya diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan itu. Dan keindahan Tuhan yang paling saya suka itu ketika saya menikmati sunrise dan sunset. Oke. Wow. Jiwa petualangannya keluar ya. Iya. Oke, terima kasih, itu saja. Selanjutnya itu perasaan-perasaan kita tadi ya, ada kagum, takjub, bersyukur, bahkan mungkin dari antara kita ini banyak juga ya perasaan-perasaan lain. Nah sekarang kita lihat kira-kira bagaimana hubungan antara Allah dengan semesta dan juga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Silakan Pak Anso. Ibu Metik,
Dari bacaan yang baru saja kita dengar tadi, kita melihat ada hubungan yang sangat erat di mana Allah itu dilihat sebagai pencipta dan alam semesta dan segala isinya itu adalah hasil ciptaan Allah. Berarti Allah pencipta dan segala alam semesta dan kita manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan semua yang ada di alam semesta ini, di bumi ini adalah hasil ciptaan Allah. Dan di sini kita melihat bahwa Allah itu menyediakan ruang hidup ya bagi segala makhluk dan segala isinya yang ada di bumi ini. Dan dari hubungan ini juga kita melihat besarnya cinta Allah terhadap ciptaannya di alam semesta ini, termasuk kita manusia. Ya, seperti itu, Ibu Meti. Terima kasih Pak Anso. Jadi Allah menciptakan alam semesta, kemudian menyediakan ruang hidup untuk mendukung keberadaan semesta itu ya. Terima kasih. Nah, sekarang setelah kita lihat hubungan antara Allah dengan semesta dan juga segala sesuatu yang ada di dalamnya, sekarang kita coba melihat hubungan antara tumbuh-tumbuhan dengan makhluk hidup yang lain. Silakan Ibu Erni. Hubungan tumbuh-tumbuhan dengan makhluk hidup lain, tentu saja tumbuh-tumbuhan itu sendiri yang menjadi penopang bagi makhluk hidup lainnya, karena dia merupakan sumber makanan bagi manusia kita sendiri maupun hewan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erni. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi makanan kita, juga bisa menjadi makanan dari hewan atau binatang-binatang yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian bagaimana hubungan antara manusia dengan ciptaan yang lain? Silakan Pak Dedi. Oke, baik, terima kasih Bu Meti. Setelah tadi kita mendengarkan bacaan bersama-sama, itu dikatakan bahwa manusia itu serupa atau segambar dengan Allah. Dan Allah juga memerintahkan untuk berkuasa atas segala ciptaannya di dunia ini. Jadi ketika ditanya hubungan antara manusia dengan ciptaan yang lain, itu manusia diberi tugas tertinggi untuk menjaga, merawat, melestarikan, dan mengembangkan alam semesta, serta mengelola kekayaan ciptaan. Maka dari itu, yang dimaksudkan dengan kata berkuasa, jadi seperti bacaan tadi itu, manusia diberikan kekuasaan tertinggi oleh Allah, dan manusia wajib juga menjaga dan melestarikan ciptaan itu sendiri. Jadi itu menurut saya memetik. Saya kembalikan. Terima kasih. Nah, yang terakhir coba kita lihat kembali di sekeliling kita, perilaku-perilaku macam mana yang menunjukkan kegagalan manusia. Kalau tadi Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga, merawat, mengembangkan, melestarikan. Nah, kita lihat di lingkungan kita sekarang malah sebaliknya yang terjadi. Manusia bukan menjaga, tetapi malah merusak. Kira-kira perilaku mana, macam mana yang menunjukkan kegagalan manusia dalam menjalankan tugas membangun relasi dengan ciptaan yang lain? Silakan kita sharing. Saya pikir kegagalan manusia salah satunya adalah tidak bijak mengolah sampah gitu ya. Dulu saya orang tuanya di pasar, bekerja di pasar gitu ya, berdagang gitu, dan saya sering ikut bapak ke pasar dulu gitu. Dan saya pernah lihat orang tua dulu sekali itu bawa keranjang kalau pergi belanja. Tetapi sekarang kalau kita lihat hampir pasti tidak ada yang bawa keranjang gitu. Lalu beberapa kali juga teman kami yang pergi beli snack untuk kita di sini, justru ditertawakan ketika misalnya mereka bawa Tupperware gitu tuh. Nah, kita lihat dari fenomena itu saja bahwa manusia sekarang di sekitar kita terlalu, maksudnya bergantung pada plastik gitu ya. Maksudnya semuanya mengandalkan plastik untuk bawa mereka punya barang-barang, belanjaan dan lain sebagainya, begitu. Nah, akhirnya sampai di rumah plastik-plastik itu tidak dikelola dengan baik, akhirnya dibuang sembarangan gitu ya. Itu sejauh ini yang saya bisa sharingkan. Terima kasih. Mungkin ada hal lain lagi, perilaku apa saja? Silakan.
Oke, baik. Perilaku manusia yang menunjukkan kegagalan. Kalau menurut saya pribadi itu lebih kepada kesadaran. Jadi sering kita lihat bersama anak-anak sekolah yang pulang sekolah di tangannya itu ada jajan. Mereka makan sambil jalan, tetapi setelah makanannya itu habis, itu sampahnya itu dibuang sembarangan. Jadi lebih baiknya itu tanamkan kesadaran itu sejak dini, mulai dari lingkungan, habis itu dari rumah, terutama di sekolah. Itu seharusnya juga masuk ke dalam kurikulum. Menanamkan sejak dini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Karena kesadaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bukannya kesadaran itu duluan kita memberikan kesadaran kepada orang lain, baru ke diri kita sendiri, tetapi lebih kepada mulai dari diri kita baru ke orang lain, seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Baik. Kalau saya dilihat dari pola konsumsi dari manusia itu sendiri, bahwa seperti yang kita lihat sekarang, fakta memang menyatakan bahwa banyak umat atau masyarakat yang mengkonsumsi makanan-makanan siap saji atau cepat saji. Salah satu contohnya adalah misalnya mie, yang kita tahu bahwa mental-mental seperti itu menunjukkan kita manusia ini gagal dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan atau mengurangi sampah plastik yang kita bahas tadi. Kemudian kegagalan itu yang kita buat itu bahwa kita tahu, kita sadar bahwa hal-hal seperti itu salah atau bahkan dosa di mata Tuhan, ya, atau bahkan dosa. Tetapi kita melakukan hal-hal seperti itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa kita tidak mampu atau gagal dalam upaya-upaya menjaga lingkungan hidup. Mungkin seperti itu, Ibu Metik. Terima kasih. Baik. Ada hal lain lagi? Saya ya. Jadi kalau bicara mengenai perilaku kita ya mungkin dari hal-hal yang sederhana yang mungkin biasa saya temukan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya buang rokok, puntung rokok sembarang. Itu salah satu perilaku juga yang dapat merusak alam, ya. Kemudian tadi juga Bapak Ibu juga sudah banyak sharing, ya, beberapa. Tapi mungkin kalau bicara perilaku juga salah satu yang bisa menjadi penyebab rusaknya alam ini, misalnya saya ambil contoh saya. Kita lihat ada sampah di depan muka kita, tapi kita masa bodoh. Memang bukan kita yang buang, ya. Tetapi kita lihat, kita tahu itu sampah, tetapi kita tidak mau. Jadi ini juga mungkin kesadaran tadi yang diangkat oleh Bapak Dedos juga dari Bapak Roman. Mungkin ini salah satu perilaku juga yang perlu diubah. Kita tahu itu ada sampah, tapi kita tidak pilih. Ini salah satu contoh yang sikap yang bisa merusak alam ciptaan. Yang terakhir, siapa? Kakak In, Kakak Fian, silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat dari hal terkait dengan sampah plastik ini tadi, ini kompleks sekali. Ya. Karena dari itu dibutuhkan sekali hal yang sangat luar biasa adalah bagaimana dari diri kita sendiri untuk memulainya. Jadi biarkan diri kita sendiri sebagai dasar untuk memulai sebuah pergerakan, dan untuk keluarnya itu kita menjadi contoh bagi orang lain tentang sampah. Lalu yang kedua juga saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mengurangi dalam hal ini juga banyak. Kembali kepada bagaimana kesadaran, dan tidak hanya berbicara kesadaran saja di sini. Kapan kita memulainya? Kembali kepada diri kita lah sebagai contoh, baru kita mau keluar. Jadi saya kira kurang lebih ya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk sharingnya, sangat luar biasa sekali dari inspirasi kitab suci tentunya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan sedikit rangkuman dari apa
yang tadi sudah kita bicarakan panjang lebar. Jadi Allah menciptakan semesta dengan segala isinya dalam tatanan yang teratur dan terpadu. Dia menyediakan ruang ada dan ruang hidup yang baik bagi setiap ciptaan. Kondisi baik ini harus dipertahankan karena itu satu-satunya jalan membentuk keharmonisan. Setiap ciptaan unik, tidak sama. Saya berbeda dengan Bapak Ibu, begitupun Bapak Ibu dengan yang lainnya. Begitupun dengan alam semesta. Setiap ciptaan memiliki arti dan nilai dalam dirinya sendiri. Meskipun demikian, semuanya ada dan hidup dalam ketergantungan satu sama lain untuk saling melengkapi. Dalam budaya Manggarai, semesta yang saling terhubung dilihat sebagai sebuah sarang laba-laba raksasa, baru Ranggong Mese. Kosmos adalah satu rumah bersama, ruang berada dan ruang hidup, atau Osang Mose yang indah dan harmonis bagi seluruh ciptaan. Dalam keyakinan Kristiani, semesta alam dan semua makhluk diciptakan menurut model ilahi dan berakar dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal. Setiap ciptaan unik sekaligus berelasi satu sama lain, membentuk jaringan hubungan kesetiakawanan global yang mengalir dari misteri Trinitaris. Meskipun ciptaan beraneka dan tidak sama, semuanya ada dan hidup dalam ketergantungan satu sama lain untuk saling melengkapi dalam pelayanan timbal balik. Manusia melalui macam-macam perilaku banyak kali gagal menjalankan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Kata berkuasa ditafsirkan secara keliru sebagai bertindak menurut kemauan sendiri tanpa mempedulikan dampaknya terhadap alam dan sesama manusia. Penyebabnya adalah mentalitas antroposentris. Manusia menempatkan dirinya sebagai pusat segala-galanya dan berada di luar ciptaan lain, serta menjadikan yang lain sebagai instrumen untuk memenuhi hasratnya. Jadi begitu Bapak Ibu, kita manusia ini melihat kata berkuasa ini dengan tafsiran yang keliru. Jadi kita menganggap bahwa karena kita berkuasa maka apapun yang ada di sekitar kita juga bisa kita kuasai. Nah, sekarang mari kita merencanakan kegiatan konkret. Dari sejak awal tadi kita melihat data, kemudian menimba dari inspirasi kitab suci, sekarang kita akan melakukan kegiatan-kegiatan konkret. Jadi kita di masa Prapaskah ini, kegiatan konkret yang bisa kita buat itu kan mengumpulkan amplop APB. Jadi itu sebagai wujud tobat dan juga solidaritas kita. Nah, sekarang kita juga akan melakukan kegiatan lain. Apa yang harus kita lakukan untuk pertobatan ekologis kita? Nah, saya punya beberapa contoh-contoh kegiatan. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mana yang menurut Bapak Ibu bisa kita jalankan khusus di masa Prapaskah ini sebagai wujud pertobatan ekologis kita. Yang pertama itu misalnya kita mencatat semua sikap dan perilaku pribadi yang telah berkontribusi pada kerusakan lingkungan atau biasa disebut dosa-dosa ekologis. Apa saja yang sudah kita lakukan sebagai manusia, sebagai pelaku kerusakan alam itu, kira-kira apa yang mau kita ubah di sepanjang tahun 2024 ini. Jadi targetnya harus terukur ya Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin saja catatan-catatan itu nanti kita bisa tempel atau kita letakkan di kamar masing-masing. Kalau misalnya di tempat kerja mungkin di hadapan kita, yang bisa dilihat oleh semua anggota keluarga atau dilihat oleh kita sendiri paling kurang. Itu salah satu kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menyiapkan waktu khusus setiap hari untuk melakukan kontemplasi ekologis. Jadi kita merasakan keindahan alam ciptaan dan merasakan kehadiran sakalik dalam ciptaan. Misalnya bangun pagi kita hirup udara yang segar, kita lihat matahari, kita lihat tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan ketiga yang bisa
saya tawarkan mendiskusikan bersama seluruh anggota keluarga dan membuat kesepakatan tentang program keluarga untuk mendukung terciptanya alam harmonis. Nah, dari ketiga kegiatan ini tadi kira-kira mana yang bisa kita buat? Syukur kalau misalnya semuanya kita bisa buat. Tapi kalau misalnya salah satunya kita bisa buat, silakan kita sepakati bersama kali ini. Apa yang mau kita buat? Mungkin ada saran? Ada masukan? Silakan. Saya berikan kebebasan. Kita sepakati kegiatan kita bersama. Iya, kegiatan apa kira-kira? Misalnya kalau kita buat ini salah satu hari sebagai hari bersih, apakah Jumat bersih atau Sabtu bersih itu Bumetik? Iya, jadi kegiatan itu nanti bukan hanya dijalankan di masa prapaskah, tetapi sepanjang tahun. Dalam tahun ekologi integral ini kita buat. Nah, jadi misalnya Jumat bersih ya, satu kali dalam satu minggu kita bersihkan lingkungan. Mungkin ada tawaran yang lain? Mungkin berkaitan dengan bersih itu nanti. Jadi kalau bisa dalam hal ini nanti tidak hanya di komunitasnya kita atau lembaganya kita. Kalau bisa kita bisa bergerak di luar. Artinya di sini kita tidak melihat bagaimana kita menampilkan tentang itu. Paling tidak itu salah satu dedikasi membuat orang merasa bahwa mereka juga bisa untuk melakukan hal yang sama. Karena tugas daripada hal itu jadi tidak hanya kita. Jadi tentunya adalah semua pihak, semua unsur. Ya, mungkin ada saran lain. Satu lagi, yang terakhir. Oke, dari saya mungkin aksi konkretnya itu kita mengurangi penggunaan plastik dengan memakai goodie bag. Diusahakan di lingkungannya kita itu jangan memakai plastik. Dan atau keranjang gitu ya, kita pergi berbelanja itu jangan menggunakan plastik yang ada tapi menggunakan goodie bag atau keranjang. Mungkin itu dari saya. Jadi itu tadi 3 kegiatan yang sudah kita usulkan dan tetapi harus punya kesadaran dari kita untuk bisa melaksanakannya. Jadi ada ya Jumat bersih, kemudian tadi melibatkan pihak-pihak lain, bukan hanya kita sebagai keluarga tetapi juga lingkungan kita untuk bersama-sama membersihkan lingkungan. Kemudian yang ketiga tadi mengurangi sampah plastik, berbelanja ya pakai goodie bag atau keranjang. Iya, itu saja ya. Dan kalau bisa kegiatan ini nih bukan hanya dibuat pada saat tahun ekologi integral saja, tetapi seterusnya. Karena kita kan sayang kita punya bumi toh. Jadi kita harus buat terus. Amin. Iya, iya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Jadi ada 3 tadi kegiatan yang kita mau lakukan di masa prapaskah dan juga sepanjang tahun 2024 juga nanti akan dilakukan setiap tahunnya dalam kehidupan kita. Jadi intinya kita kalau mencintai bumi, kita harus memulainya dari diri kita sendiri untuk bisa mengurangi perilaku-perilaku yang mungkin merusak alam kita. Terima kasih untuk segala sumbangsi kita pada hari ini. Terima kasih untuk keterlibatan kita dalam pendalaman tema pertama pada saat ini. Jadi kita tadi sudah dengarkan bersama ada begitu banyak hal berharga yang sudah kita bagikan di saat ini. Kiranya hal-hal tersebut memperkuat penghayatan iman kita. Kita juga sudah menyepakati aksi-aksi konkret sebagai bentuk partisipasi kita dalam menyukseskan program pastoral keuskupan kita tahun ini, dan kita diajak untuk benar-benar melaksanakannya ya. Bukan hanya kita gampang berbicara, tetapi aksi nyatanya harus kita laksanakan. Minggu depan kita akan berkumpul lagi untuk mendalami tema sampah, mengelola sampah, merawat ibu bumi. Dan mari kita menutup seluruh rangkaian kegiatan katekese kita pada hari ini dengan bersama-sama mendaraskan doa tahun ekologi integral 2024. Terpujilah Engkau, Allah Bapa segala makhluk, dengan jari-jarimu yang lembut,
Engkau membentuk alam semesta yang indah. Dalam pelukan kasih-Mu, Engkau merawat semesta alam. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, gambar utama segala ciptaan. Melalui-Mu segala sesuatu diciptakan, hidup dan bernilai. Melalui Bunda Maria, Engkau lahir ke dalam rahim alam dan menyucikannya. Terpujilah Engkau, Allah Roh Kudus, Roh pemberi kehidupan, yang membuat baru seluruh muka bumi, dan menganugerahkan kami langit dan bumi yang baru. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih ilahi, bimbinglah kami umat Allah Keuskupan Ruteng dalam tahun ekologi integral 2024, agar merasakan belayan cinta-Mu dalam harmoni segala makhluk, agar dapat merawat lingkungan demi kesejahteraan semua orang dan demi keutuhan ciptaan, agar mengalami pencerahan dan pertobatan hidup yang ramah lingkungan. Tuntunlah kami menjadi saudara dan saudari dari segala makhluk, menuju persaudaraan dan persekutuan jagat raya, dalam rangkulan kasih sayang-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, ku bersyukur atas ciptaan matahari dan saudari bulan, bintang menghias cakrawala, angin, api, dan air semuanya. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore. Terima kasih bumi pertiwi, Dia memberi makanan setiap hari, menumbuhkan bunga yang berseri, gunung dan lautan